Pengertian uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi secara normal dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik mempunyai variabel residual yang berdistribusi secara normal. Sebelum kita melakukan analisis data dan untuk menentukan uji yang cocok apakah akan menggunakan uji statistik parametrik atau statistik non-parametrik, maka perlu dilakukan uji normalitas. Kegunaan uji normalitas. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa data atau sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengkaji statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Yang ketiga, sebagai pedoman bahwa data atau sampel yang diambil dapat mewakili data yang akan diolah. Metode yang digunakan untuk uji normalitas. Yang pertama ada metode chi-square, yaitu menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpanan data observasi. Selanjutnya ada uji Kolmogorov-Smirnov, membandingkan distribusi kumulatif data sampel dengan distribusi kumulatif normal. Yang ketiga ada uji Lilliefors, modifikasi Kolmogorov yang digunakan ketika parameter populasi tidak diketahui. Yang keempat ada uji Shapiro-Wilk, menggunakan statistik berdasarkan korelasi antara data sampel dan distribusi normal. Dan yang terakhir ada uji Jarque-Bera, menguji normalitas berdasarkan skewness atau kemiringan dan kurtosis atau keruncingan. Selanjutnya, interpretasi dari uji normalitas. Interpretasi hasil uji normalitas bergantung pada metode yang digunakan dan tingkat signifikasi yang ditetapkan. Umumnya, jika nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikasi, yang biasanya 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikasi, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Ada beberapa software yang digunakan untuk melakukan uji normalitas. Yang pertama ada SPSS, yaitu uji normalitas tersedia melalui menu analisis seperti uji Kolmogorov, Smirnov, dan uji Shapiro-Wilk. Jadi SPSS ini sangat cocok untuk pengguna yang mencari antarmuka grafis. Yang kedua ada R, sebuah bahasa pemrograman statistik yang sangat fleksibel. Lalu yang ketiga adalah Python dengan pustaka statistik yang mudah diintegrasikan ke dalam alur kerja otomatis. Yang kepada Minitab. Minitab menyediakan uji normalitas dengan visualisasi grafik seperti plot normal dan uji statistik Shapiro-Wilk. Yang kelima ada Excel. Excel dapat digunakan untuk uji normalitas dengan fungsi tambahan. Yang keenam adalah JASP, alternatif grafis. Alternatif gratis untuk SPS dengan fitur uji normalitas sederhana dan antarmuka yang ramah pengguna. Yang terakhir 7 adalah Stata. Uji normalitas dapat dilakukan dengan perintah seperti sulit. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah bahwa uji normalitas adalah proses untuk memastikan data mengikuti distribusi normal. Yang penting untuk validitas analisis statistik, terutama pada uji parametrik. Metode umum yang digunakan mencakup uji Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, dan Anderson-Darling dengan hasil berupa p-value yang dibandingkan dengan tingkat signifikasi atau alfa. Jika p-value lebih dari alfa, data distribusi normal. Jika p-value kurang dari alfa, data distribusi tidak normal. Software seperti SPSS, R, Python, dan Minitab bisa mempermudah pelaksanaan uji normalitas ini. Nah, uji normalitas memastikan data memenuhi asumsi analisis sehingga hasil lebih valid dan terpercaya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.